Oke, selamat pagi anak-anak. Nah, pada pertemuan yang lalu kita belajar tentang sumber daya alam. Masih ingat tidak sumber daya alam itu apa? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam yang digunakan manusia untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Nah, kali ini kita akan melanjutkan tentang pemanfaatan beberapa sumber daya alam di sekitar kita. Nah, yang pertama adalah tanaman obat. Apa toh tanaman obat itu? Tanaman obat adalah tanaman yang ada di sekitar kita, yang sering kita jumpai, yang digunakan sebagai obat atau ramuan obat-obatan. Nah, salah satunya adalah bumbu dapur yang ada di rumahmu ya. Setiap hari mama memasak menggunakan bumbu dapur. Dan bumbu dapur itu ternyata bisa digunakan sebagai ramuan obat-obatan. Nah, apa saja coba? Yang pertama adalah yang berwarna kuning ini namanya apa? Kunyit atau kunir ya. Nah, kunyit ini sebenarnya ada dua macam, ada kunyit yang kuning, ada kunyit yang putih ya. Nah, yang sering dipakai adalah kunyit yang berwarna kuning. Nah, ini seringkali mama kalau memasak menggunakan ini ya, misalnya memasak ayam, memasak nasi kuning dan sebagainya. Nah, selain manfaatnya sebagai bumbu dapur, ini juga bermanfaat sebagai pewarna alami, yaitu pewarna alami kuning. Ya, jadi tidak perlu membeli pewarna yang kemasan, tetapi cukup menggunakan kunyit. Ya, misalnya kalau membuat nasi kuning, ya nasinya berwarna kuning. Nah, kuning itu dari kunyit yang ditambahkan, ya sehingga nasinya berwarna kuning. Nah, selain itu dia sebagai obat tradisional, ya. Nah, misalnya kalau kamu melihat ada yang menjual minuman kunir asam ya, jamu kunir asam, itu sebenarnya obat tradisional ya. Nah, untuk obat apa saja? Nah, kunyit ini bisa sebagai obat untuk sakit perut ya. Jadi kalau perutnya tidak enak, rasanya bisa minum ramuan dari kunyit. Nah, selain kunyit, apa saja ya bumbu dapur? Nah, misalnya ini jahe ya. Nah, selain sebagai bumbu dapur, jahe ini bisa dimanfaatkan untuk minuman penghangat tubuh. Ya. Jadi setelah minum ramuan jahe pasti tubuhmu akan merasa hangat. Kemudian sebagai obat tradisional ya, untuk obat batuk ya, karena jahe ini menghangatkan ya, bisa meredakan tenggorokan. Kemudian obat mual, kalau mau muntah ya, perutnya mual, bisa menggunakan ramuan jahe. Kemudian apalagi? Ada yang namanya kencur. Ya. Nah, selain bumbu dapur, kencur ini juga dimanfaatkan sebagai obat tradisional. Ya. Yaitu bisa melegakan tenggorokan dan batuk. Nah, itu beberapa contoh tanaman obat. Dan masih banyak lagi ya sebenarnya contoh yang lain, misalnya lidah buaya, kemudian sirih ya, kumis kucing. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan sebagai ramuan obat-obatan. Kemudian yang contoh yang kedua, sekitar kita misalnya berdaya alam berupa pohon ya. Pohon itu banyak sekali jenisnya ya. Nah, apa saja manfaat pohon ini? Tentu saja sangat bermanfaat, banyak sekali ya. Salah satunya adalah sebagai bahan pembuatan kertas ya. Ada jenis pohon yang digunakan sebagai bahan pembuatan kertas, misalnya pohon akasia itu ya. Itu digunakan untuk membuat kertas yang kamu pakai setiap hari ya. Kertas ini bisa digunakan untuk pembuatan buku, majalah, kemudian buku bacaan ya. Nah, ternyata itu bahannya dari pohon. Nah, selain itu pohon juga dimanfaatkan untuk
pembuatan mebel ya. Misalnya meja kayu. Kemudian apalagi? Ya, kursi kayu, almari kayu, ya, dan lain sebagainya, rak kayu misalnya. Ya, banyak sekali manfaat dari pohon ini. Kemudian sumber daya alam yang lain yang Bu Rima contohkan adalah air. Nah, ini setiap hari kita membutuhkan air ya. Bayangkan kalau satu hari saja tanpa air ya. Nah, manfaat air banyak sekali ya. Yang paling utama untuk minum. Jelas ya. Kalau tidak minum nanti bisa dehidrasi. Kemudian untuk mencuci ya, mencuci badanmu, mencuci mobil, mencuci piring, mencuci baju dan sebagainya. Kemudian untuk memasak ya, tentu saja menggunakan air. Kemudian untuk apa lagi? Untuk irigasi ya. Untuk irigasi atau pengairan di sawah. Kemudian untuk menyirami tanaman. Dan masih banyak lagi manfaat air yang lain. Kemudian ada lagi yaitu batu bara ya. Batu bara. Nah, ini adalah contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Ya. Mengapa? Coba kita lihat penjelasannya. Nah, ini ya gambar batu bara mirip arang ya, tetapi berbeda dengan arang. Kalau arang itu dari kayu, tapi kalau batu bara bukan ya. Nah, batu bara itu terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan purba. Tumbuhan purba itu tumbuhan yang tumbuh berjuta-juta tahun yang lalu ya, yang kemudian mengendap selama berjuta-juta tahun dan mengalami proses pembentukan batu bara. Jadi batu bara itu dihasilkan membutuhkan waktu yang sangat lama ya, sampai berjuta-juta tahun, sehingga batu bara ini dikelompokkan ke dalam sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui karena membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menghasilkannya kembali. Ya, kalau kita lihat prosesnya. Nah, ini ada pohon yang tumbuh berjuta-juta tahun yang lalu. Ya, dia pohonnya tumbang, ya. Kemudian terjadi pengendapan sehingga menjadi gambut atau pit ya. Mengendap bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun ya. Nah, kemudian dipengaruhi oleh berbagai faktor di situ ya. Sehingga nah ini ada tekanan, ada waktu yang sangat lama, ada panas ya di dalam tanah. Kemudian berjuta-juta tahun kemudian dia akan membentuk lignit. Lignit ini adalah batu bara yang masih berwarna coklat ya. Jadi tingkat kepanasannya masih belum terlalu panas ya. Dan masih membutuhkan waktu yang lama juga untuk membentuk batu bara yang hitam seperti ini. Nah, ini daya panasnya sangat tinggi ya. Nah, jadi batu bara ini membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dihasilkan. Nah, batu bara itu manfaatnya apa, Bu? Nah, bisa kamu lihat di buku paketmu ada ini ya. Yang pertama, menghasilkan metanol atau bahan bakar cair. Ya, bahan bakar ini digunakan untuk menggerakkan mesin di berbagai industri ya, di pabrik. Mereka membutuhkan bahan bakar untuk menggerakkan mesin-mesin yang ada di pabrik. Nah, itu menggunakan salah satu bahannya adalah batu bara. Kemudian sebagai bahan bakar kompor briket. Nah, ini kompor khusus yang bahan bakarnya berupa batu bara ya. Namanya bahan bakar kompor briket ya. Kemudian menghasilkan gas. Ya, bahan bakar gas ini digunakan untuk industri dan untuk pembangkit listrik tenaga gas. Kemudian
Nah, selain sebagai menghasilkan gas untuk membangkit listrik tenaga gas, juga sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik ya. Jadi manfaat batu bara ini sangat banyak dan sangat bermanfaat untuk kegiatan industri ya. Nah, ini anak-anak beberapa sumber daya alam beserta manfaatnya ya. Dan masih banyak lagi kalau kamu lihat dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali sumber daya alam yang kamu temui dan kamu bisa mengkaji atau mencari informasi tentang sumber daya alam yang lainnya beserta manfaatnya ya. Misalnya tanah, kemudian tumbuhan yang lain selain pohon ya, kemudian batu, dan seterusnya. Nah, itu adalah contoh-contoh sumber daya alam dan kalian bisa mencari informasi sendiri tentang manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini. Ya, tetap sehat, tetap semangat. Ya, tetap selalu kerjakan tugas-tugasmu tepat waktu. Ya, Tuhan memberkati.